Sesudah malam fajar mereka bersama Yesus, surga mulai. Habislah kerja, oh fajar mulia. Sesudah malam hari bermain. Sesudah malam pertemuan indah, tiada menangis, tiada kesal. Di negeri mulia tak lagi pisah. Sesudah malam hidup kekal. Selamat pagi pemirsa sekalian, bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi kita. Sebelum kita memulai Renungan Pagi kita, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, pada saat ini ya Bapa, kami akan memulai mendengarkan Renungan Pagi yang akan kami dengarkan pada pagi ini, supaya dapat menjadi awal mula untuk melakukan aktivitas kami pada hari ini ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa dalam Putramu Yesus Kristus Juru Selamat. Kami berdoa, amin. Renungan pagi harian kita pada hari Rabu 14 Mei 2025 berjudul Terang di Penjara Bawah Tanah. Ayat hafalannya, karena inilah janji dari yang abadi, mereka yang selamat dari pedang akan menemukan rahmat di penjara bawah tanah. Yeremia 31 ayat 2. Bagaimana kita menemukan kasih karunia, kasih dan perlindungan Allah dalam ruang bawah tanah keputusasaan, kelelahan atau kesakitan kita? Anugerah seperti apa yang bisa ada di dalam kegelapan malam jiwa kita? Bisakah kita benar-benar melantunkan lagu-lagu di negeri asing yang penuh dengan penderitaan seperti yang dilakukan Paulus dan Silas pada tengah malam di penjara Filipi, yang kita dapat lihat itu dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Itu tampaknya mustahil, tetapi ketika kita berada dalam keadaan yang paling remuk dan hancur, Tuhan terasa paling dekat. Dia tinggal bersama mereka yang patah hati. Dia berfirman, "Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang rembuk dan rendah hati." Yesaya 57 ayat 15. Tuhan telah berjanji bahwa ketika kita berada di penjara bawah tanah, kita akan menemukan Dia dan kasih sayangnya. Ingat kisah ketiga sahabat Daniel yang dilemparkan ke dalam dapur api? 3 orang yang dilemparkan, tetapi ketika raja melihat ke dalam, dia melihat 4 orang. Dia berkomentar, yang keempat rupanya seperti anak dewa. Itu yang kita dapat lihat juga dalam Daniel 3 ayat 25. Mengapa? Karena itu adalah Tuhan. Rupa yang keempat juga menyertai kita dalam penderitaan kita. Tuhan berfirman, "Aku akan mengubah kesedihan mereka menjadi kegembiraan, dan aku akan menghibur mereka dan membuat mereka bersukacita, sebab pembuangan mereka dan segala kesengsaraannya sudah berlalu." Yang terdapat dalam Yeremia 31 ayat 13. Kita mengeluh atas keadaan kita. Kita pikir tidak mungkin untuk menjalani kehidupan yang beriman dalam lingkungan dan situasi yang mengimpit hati kita. Namun, rasa frustasi membukakan hasil dan penolakan bisa menjadi hal yang bermanfaat. Corrie ten Boom menemukan bahwa rahmat di penjara bawah tanahnya, dia membagikan kengerian ketika dia dan saudara perempuannya Betsy dipenjarakan dalam kamp konsentrasi Nazi di Ravensbrück dalam bukunya The Hiding Place. Corrie berhasil selamat dari kamp tersebut, penjara bawah tanah pribadinya yang mengerikan, dan menemukan kekuatan dan rahmat untuk memberikan hiburan, pengharapan bagi jutaan orang di seluruh dunia. Terlepas dari apa yang mungkin terjadi kepada kita, kita tidak punya alasan untuk merana di ruang bawah tanah kita. Segala sesuatu adalah mungkin bagi Tuhan. Bahkan keterangan di tengah situasi tanpa harapan secara manusiawi. Bagaimana itu mungkin?
Latihan persiapan melawan pengalaman penjara bawah tanah harus dilakukan sebelumnya saat kita berada dalam terang. Dalam doa dan mempelajari firman Tuhan yang berharga. Seseorang tidak belajar berperang ketika dia tenggelam dan jangkar harus dipersiapkan sebelum badai. Bagaimana Anda bersiap hari ini untuk hidup dalam terang sehingga Anda akan siap untuk penjara bawah tanah? Apa yang mungkin Anda masuki dalam kehidupan ini? Pat Dortman. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami di surga, pada saat ini ya Bapa, kami telah belajar renungan pagi ini tentang bagaimana cara agar kami dapat bertahan dalam penjara bawah tanah. Atau dengan kata lain, dalam segala hal, kesusahan dalam hidup kami, dalam hal-hal yang membuat hati kami remuk dan hancur ya Bapa, yang membuat kami tidak semangat untuk menjalani kehidupan kami dekat kepadamu ya Bapa. Namun ya Bapa, dalam renungan ini kami diajarkan bahwa setiap kali kami jatuh, setiap kali kami hancur, dan setiap kali kami bersedih, Engkaulah yang paling dekat dengan kami, dan Engkaulah yang membantu kami untuk bangkit kembali menuju ke dalam terang ya Bapa. Dan kiranya pelajaran ini juga dapat membuat pemirsa mengerti akan seberapa pentingnya untuk selalu berserta dengan Allah dan seberapa pentingnya agar kami selalu berharap dalam kegelapan yang sangat fatal. Kiranya Engkau selalu memimpin kami ya Bapa, dan terang-Mu selalu menjadi jalan bagi kami ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa dalam Putra-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin.